Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan ini sebagai salah satu rukun Islam dan banyak keutamaan yang diberikan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah dengan benar. Namun sebagaimana terjadi dalam berbagai aspek ibadah, ada beberapa praktik yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan masuk dalam kategori bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengulas secara mendalam mengenai berbagai bid'ah yang sering dilakukan di bulan Ramadan, beserta dalil-dalil yang menjelaskan kesalahannya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ah pada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau inovasi. Sedangkan menurut istilah syariat, bid'ah adalah segala bentuk ibadah atau keyakinan yang diada-adakan dalam agama tanpa adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang menjelaskan tentang bahayanya bid'ah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Dari hadis-hadis ini jelas bahwa setiap ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah adalah tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di antara bid'ah-bid'ah yang sering dilakukan di bulan Ramadan ialah yang pertama, niat puasa yang dibaca keras dan berjamaah. Sebagian orang membaca niat puasa secara berjamaah dengan suara yang keras sebelum tidur atau setelah sholat tarawih. Padahal niat itu adalah amalan hati, bukan lisan. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat membaca niat puasa dengan suara yang keras ataupun berjamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tempat niat adalah di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Dan begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi SAW tidak pernah melapaskan niat untuk sholat, puasa, ataupun ibadah lainnya. Sunnah yang benar dalam bab niat cukup dalam hati sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, membangunkan sahur dengan teriakan dan lagu-lagu. Di sebagian daerah ada kebiasaan membangunkan orang untuk sahur dengan nyanyian, teriakan, atau alat musik seperti kentongan. Ini adalah kebiasaan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan bisa mengganggu orang lain. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Sunnah yang benar dalam bab ini adalah mengingatkan orang sahur dengan cara yang baik seperti dengan azan atau pemberitahuan yang biasa. Yang ketiga, sholat tarawih dengan bacaan super cepat. Sebagai masjid melaksanakan sholat tarawih dengan kecepatan yang tidak wajar, bahkan seperti orang yang terburu-buru. Gerakan yang terlalu cepat menghilangkan kekusukan dan bacaan tidak dipahami dan tidak dilakukan dengan tu'maninah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mencuri dalam sholatnya? Beliau pun menjawab, yaitu yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya.
Hadis riwayat Ahmad. Sunnah yang benar dalam masalah ini teman-teman sekalian, salat tarawih dilakukan dengan tu'maninah, khusyuk dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menganggap wajib sholat tarawih 20 rakaat. Sebagian orang beranggapan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih harus 20 rakaat dan tidak boleh kurang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menentukan jumlah rakaat tertentu secara wajib. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunnah yang benar dalam permasalahan ini teman-teman sekalian, sholat tarawih boleh 11 rakaat, boleh juga lebih sesuai dengan kemampuan, asalkan dilakukan dengan tu'maninah dan tidak merasa terpaksa. Yang kelima, buka puasa bersama dengan unsur ritual tertentu. Sebagian kelompok melaksanakan ritual khusus untuk berbuka puasa, seperti membaca doa-doa yang tidak ada dalilnya ataupun menjalankan amalan yang dibuat-buat. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan adanya ritual wajib saat berbuka selain doa yang disunahkan. Dalilnya ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak saat berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sunnah yang benar dalam permasalahan ini teman-teman sekalian, berbuka dengan kurma atau air, membaca doa yang benar dan tidak berlebihan dalam makan. Yang keenam, membaca doa khusus setiap malam tarawih. Ada kebiasaan membaca doa yang khusus setelah sholat tarawih secara berjamaah. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, tidak ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat yang membaca doa berjamaah setelah tarawih dengan format yang tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Sunnah yang benar dalam permasalahan ini adalah doa boleh dilakukan secara individu tanpa tata cara yang tertentu. Yang ketujuh, peringatan nuzulul Quran dengan acara khusus. Sebagian orang mengadakan acara besar-besaran pada malam ke-17 Ramadan dengan anggapan bahwa itu adalah peringatan turunnya Al-Quran. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah merayakan nuzulul Quran dengan cara yang tertentu. Perlu kita ketahui bersama, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan perayaan khusus, maka sunnah yang benar adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, bukan dengan perayaan yang dibuat-buat. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, banyak kebiasaan di bulan Ramadan yang ternyata merupakan bid'ah karena tidak ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Seorang muslim harus memastikan bahwa ibadah yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi, karena hanya ibadah yang sesuai tuntunan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan menjauhi segala bentuk bid'ah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.